Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Indonesia. Saya Sulistianingsih, mengajar di SMK Negeri 7 Batam. Pada kesempatan ini kita akan belajar mata pelajaran basis data kelas 11, kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak. Oke, yang pertama kita akan mengenal apa itu basis data. Basis data adalah kumpulan data yang umumnya mendeskripsikan aktivitas satu organisasi atau lebih yang saling berhubungan. Kalau Ibu analogikan, basis data itu ibaratnya sebuah lemari arsip yang ada di sekolah, ada di instansi perkantoran, yang di dalamnya ada folder siswa, guru, jurusan, dan yang lain. Kalau kita sudah mengenal apa itu basis data, kita akan mengenal istilah-istilah yang ada di dalam basis data. Yang pertama yaitu entitas atau dikenal dengan entity. Entity atau entitas adalah objek yang dibedakan dalam dunia nyata. Jadi, objeknya nyata, bisa dilihat. Contohnya misalnya entitas siswa, entitas guru, entitas buku, dan yang lainnya. Kalau kita sudah mengenal entitas, istilah selanjutnya yaitu atribut. Atribut adalah karakteristik dari entitas. Apa itu atribut? Ibu ambil contoh dari entitas siswa tadi, atributnya yaitu ada alamat, NIS, nama, tanggal lahir, dan yang lainnya. Kalian bisa menyebut yang lain. Oke, untuk atribut ada dibagi beberapa jenis atribut. Yang pertama yaitu atribut K. Apa atribut K? Atribut K adalah atribut yang isi datanya unik, berbeda antara satu data dengan data yang lain. Contohnya misalnya atribut NIS. NIS itu antara satu siswa dengan siswa yang lain pasti berbeda. Tidak mungkin satu siswa mempunyai lebih dari satu NIS. Oke, jenis atribut yang kedua yaitu atribut simple. Atribut simple artinya atribut yang hanya memiliki satu nilai yang bernilai tunggal. Jadi satu saja nilainya. Contohnya yaitu atribut jenis kelamin. Misalnya, satu orang siswa itu pasti hanya memiliki satu jenis kelamin saja. Maka disebut jenis kelamin itu adalah atribut tunggal atau simple. Tidak mungkin satu siswa memiliki dua jenis kelamin. Oke, yang ketiga, atribut yang ketiga yaitu atribut multi value. Apa atribut multi value? Yaitu atribut yang memiliki sekelompok nilai. Jadi di dalam atribut itu terdapat sekelompok nilai. Contohnya apa? Ibu kasih contoh yaitu hobi. Di dalam hobi itu banyak sekali dan satu siswa biasanya memiliki lebih dari satu hobi. Misalnya hobi membaca, selain membaca ada hobi berenang misalnya, hobi voli, seperti itu. Jadi di dalam satu atribut itu memiliki sekumpulan nilai. Itu adalah atribut multi value. Kemudian atribut yang keempat yaitu atribut composite. Arti dari atribut composite yaitu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil. Jadi bisa dipecah-pecah lagi atribut tersebut. Contohnya apa atributnya? Yaitu atribut alamat. Di dalam atribut alamat itu kan ada nama kelurahan, kemudian nama jalannya, kecamatannya apa, kemudian kotanya apa. Jadi di dalam atribut alamat itu masih bisa dipecah-pecah lagi. Makanya itu disebut atribut composite.
Kemudian yang terakhir yaitu atribut derivatif. Apa atribut derivatif? Yaitu atribut yang dihasilkan dari atribut lain. Contoh dari atribut derivatif misalnya adalah atribut masa kerja atau usia. Kenapa atribut usia disebut dengan atribut derivatif? Karena usia itu bisa dihitung kalau ada tanggal lahir dan tahun sekarang. Jadi berasal dari tahun sekarang dikurangi tanggal lahir. Kalau tanggal lahir tidak diketahui, pasti umur siswa, umur orang tidak diketahui juga. Makanya atribut umur atau usia itu disebut sebagai atribut derivatif karena dia tergantung dari atribut lain, yaitu atribut tanggal lahir. Oke, itu tadi kita sudah belajar pengertian dan istilah-istilah yang ada di basis data. Ibu kira cukup sekian materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.